menjadi tujuan hidupku ya Tuhan. Ajariku mengerti hatimu, memahami pikiranmu. Ajariku ikuti rencanamu, melakukan kehendakmu. Ajariku mengerti hatimu, memahami pikiranmu. Ajariku ikuti rencanamu, melakukan kehendakmu. Ajariku mengerti hatimu, memahami pikiranmu. Ajariku ikuti rencanamu, melakukan kehendakmu. Ku ingin diriku menjadi pribadi yang kau rindukan, sebab hanya Engkaulah menjadi tujuan hidupku ya Tuhan. Ajariku mengerti hatimu, memahami pikiranmu. Ajariku ikuti rencanamu, melakukan kehendakmu. Ku ingin diriku menjadi pribadi yang kau rindukan, sebab hanya Engkaulah menjadi tujuan hidupku ya Tuhan. Salam. Salam GTM. Salam Miracle, salam besar, salam keajaiban. Selamat datang di Gereja Baptis Jagat The Miracle di ibadah raya yang pertama. Kita akan mulai ibadah kita di kesempatan pagi hari ini dan kita dasarkan dengan kebenaran firman Tuhan. Kita buka di Yohanes 14 ayat yang ke-21. Yohanes 14 ayat yang ke-21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Mari kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku,
ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Mari kita berdoa. Kami rindu Tuhan menjadi anak-anak yang mengasihi-Mu, karena kami merasakan kasih-Mu yang besar di dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami merasakan Tuhan penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Saatnya Tuhan kami mau menyatakan penyertaan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami melalui pujian dan penyembahan kami. Dan kami rindu Tuhan mendengarkan setiap firman-Mu saat pagi hari ini. Kami serahkan Tuhan ibadah pagi hari ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu, karena kami percaya Tuhan ibadah pagi hari ini mendatangkan mujizat, ibadah yang mendatangkan keajaiban, ibadah yang mendatangkan miracle dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini yang begitu baik, yang begitu indah, dan terlebih Tuhan Engkau sudah merajut kehidupan kami. Biarkan hati kami datang Tuhan, izinkan Tuhan kami datang menyembah, mengangkat nama-Mu yang kudus Tuhan, karena hanya bersama Tuhan kami ada hari ini. Amin. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Jiwaku adalah bersama-Mu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu,
bertindak, yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bersama-Mu Bapa, setiap waktu berjalan.
dengan kita sampai akhir zaman namanya disebut Immanuel. namanya ini sebut Sekali lagi Immanuel. Percaya dia sertai kita. Namanya disebut Immanuel. Namanya disebut Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami bersuka cita Bapa. Engkau baik dalam hidup kami. Biarlah kemuliaan Tuhan ada di tempat ini. Karena kami mau membangun pujian dan menara yang indah bagi hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari kita beri tepuk tangan bagi Tuhan kita dengan sorak-sorak. Dengan sorak-sorak kita haleluya. Mari engkau yang ada di rumah bersama-sama dengan kami di tempat ini. Kuasa Tuhan sukacita ada di tempat ini. Dan dapat kita terima. Terima berkat surga dari Tuhan. Haleluya. Mari kita bersama-sama nyanyi bagi Dia Tuhan. Mari kita berkata bagi Tuhan sukacita. Semua bersukacita, kan? Amin. Angkatlah. Angkat suara, puji dan seru. Tangkapkan. Berluka. Setia sanggup. Mari kita berdoa bagi Tuhan yang kita akan dari depan. Hilangkan Sukacita. nyanyikan kebesarannya, berkuat dan penuh kuasa, bersorak-sorak karena kasih-Nya, katakan melawat kita, menyembah Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat. Karena kasih-Nya, katakan melawat kita, menyembah Dia. Haleluya. Takkan hilang. Haleluya.
Kau bersorak bagiku, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Mari kita bersyukur di hadapan Tuhan. Haleluya. Ha 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 ha. Tanganku, Tanganku mana tangan yang kita angkat bagi Tuhan? bersyukuri Raja kami. Mari melompat bagi Tuhan. Masih kurang, sekali lagi. Tanganku, mari kita angkat tangan bagi Tuhan. Tanganku angkat padamu, Bersyukuri. Sia-sia kita meloncat bareng-bareng kompak. kakiku melompat bagimu. Selamatku harus setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, setia baik, setia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, setia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan, setiap hari, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sekali lagi ya. Bersyukurlah kepada Tuhan, setia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur selalu bagi Bapa. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kita akan bawa kembali. Terima kasih Tuhan. Kami bersuka cita pada pagi hari ini Tuhan. Karena kami merasakan benar-benar arti kehadiran Tuhan di tempat ini. Kalau kami bersuka cita, anugerah-Mu selalu melekat dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih. Jalanmu tak tersembunyi oleh setiap hati kami.
Jalan yang terselam. Jalanmu tak terselambi oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, Ada rencana yang indah. ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Hati kehadiran-Mu selalu yang kali dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Mari kita balik bersama-sama Bapak Ibu. Kita katakan dari hati kita, penyertaan-Mu sempurna dalam hidup. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Coba kita katakan, penyertaan-Mu sempurna. Penyertaan-Mu sempurna, Sertai setiap kami dengan kasih-Mu. Engkau yang menolong kami, Engkau Allah yang setia bersama dengan kami. kehadiran-Mu, Tuhan, arti kehadiran-Mu. arti kehadiran-Mu, Tuhan, sekali lagi katakan arti kehadiran-Mu. arti kehadiran-Mu, Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu begitu berarti bagi setiap umat-Mu. Karena kami percaya kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan. Kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa Roh Allah yang menyertai hidup kami. Kami perlu Engkau ya Allah kami. Kami perlu Engkau Allah Immanuel yang menyertai kami sampai selama-lamanya. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat waktu. Terima kasih buat semua yang Engkau berikan bagi kami pada hari ini. Engkau begitu baik Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami mau siapkan hati kami Tuhan, untuk Tuhan isi dengan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah pada pagi hari ini bagi setiap kami Tuhan. Kuatkan kami dengan Roh-Mu, kuatkan kami dengan firman-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berjalan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Roh Kudus yang baik, urapi hamba-Mu, urapi umat-Mu yang mendengarkan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Mari yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan bersama-sama saya. Amin.
Puji Tuhan, silakan duduk semuanya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita puji nama Tuhan, kalau Allah begitu baik bagi setiap kita, amin. Kita percaya bahwa setiap kita hari ini mengalami penyertaan Tuhan. Kita ada karena Tuhan, amin. Kita boleh ada di tempat ini, kita boleh memuji nama Tuhan, itu karena penyertaan Tuhan. Kita boleh melewati hari kemarin, kita boleh melewati bulan April kemarin, semua karena penyertaan Tuhan. Kita boleh bernafas, kita boleh merasakan detak jantung kita, itu karena penyertaan Tuhan, Bapak Ibu. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Bapak Ibu terkasih, kita ada semua karena Tuhan. Kita cukup makan, kita cukup minum, kita punya keluarga yang bahagia, kita punya pekerjaan yang baik, itu semua karena Allah. Semua karena Allah. Immanuel, pujian katakan Immanuel, Engkau beserta dengan kami selama-lamanya. Bapak Ibu terkasih, tanggal 7 Mei kemarin kami merayakan anniversary kami ke-26. Saya tahu itu bukan waktu yang singkat ya, waktu yang bagi kami itu waktu yang luar biasa. 26 tahun kami bersama-sama melewati manis, pahit, getir kehidupan. Saya katakan bukan nggak serta-merta kami merasa nyaman, kami bisa saling memahami satu dengan lain. Tapi karena penyertaan Tuhan kami boleh ada sampai tahun yang ke-26 pernikahan kami. Saya katakan hidup rumah tangga itu nggak mudah, ya, nggak seindah, nggak semanis seperti yang teman-teman di sinetron. Pasti ada kerikil-kerikil yang kita hadapi, pasti ada hal-hal yang kita hadapi ya dalam hidup kita, dalam rumah tangga. Tapi kita jangan menyerah. Kita undang Roh Kudus untuk ada dalam rumah tangga kita, sehingga kita merasakan kenyamanan. Kalau Roh Kudus hadir, kita akan merasa ringan dalam hidup ini, amin. Kalau Roh Kudus menyertai rumah tangga kita dalam pekerjaan, dalam segala hal, hidupnya akan menjadi ringan, Bapak Ibu terkasih. Beberapa hari yang lalu ada kita beberapa ibu seperti yang curhat cerita bagaimana hubungan menantu dengan mertua ya. Itu terkadang, saya bukan terkadang ya, mungkin dialami semua orang, antara mertua dengan menantu perempuan itu pasti ada ketidakcocokan, ada namanya sakit hati, ada namanya penolakan, itu pasti terjadi. Betul ya Bapak Ibu terkasih yang sudah berumah tangga pasti tahu. Tapi kita harus percaya bahwa itu Tuhan izinkan untuk kita bisa terbentuk karakter kita seperti karakter Kristus. Tuhan berkata dalam firman-Nya, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati." Tuhan katakan, apa yang kau hadapi dalam hidup ini, pikulah itu. Karena apa? Tuhan katakan belajarlah kepada Tuhan. Allah kita adalah Allah yang lemah lembut, Allah yang rendah hati. Kalau kita boleh melewati semuanya, kita akan menjadi orang yang lebih dari pemenang. Amin. Kita akan menjadi sosok pribadi yang taat kepada firman Tuhan. Mungkin kita berkata, kok seperti ini ya? Mungkin dalam pekerjaan kita berhadapan dengan orang-orang yang tidak cocok dengan kita. Kemarin ada orang Ibu Ibu kan, sebenarnya kita pengen sabar, tapi kok nggak bisa sabar. Kenapa Tuhan hadirkan orang-orang yang membuat kita hilang sabar? Pengennya nggak marah, tapi kok ada aja yang orang yang bisa membuat kita marah. Tuhan kata pada Yosua dalam Yosua 1 ayat ke-9. Kita baca, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Tuhan menyertai kita kemanapun kita pergi. Tuhan katakan jangan kecut dan tawar hati. Apapun yang kita hadapi dalam hidup kita, di sekeliling kita, Tuhan katakan ingatkan pagi hari, jangan kecut dan tawar hati. Karena apa? Tuhan menyertai kita kemanapun kita pergi. Di dalam Bilangan 14 ayat ketiga, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini? Ini adalah persungutan bangsa Israel. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Bagaimana bangsa Israel bersungut-sungut, mereka merasa tidak nyaman dibentuk oleh Tuhan. Mereka merasa tidak nyaman karena merasa mereka mengalami hal-hal yang tidak baik dalam pembentukan Tuhan dalam hidup mereka. Ya, kalau membaca ayat ini kita punya apa ya? Saya katakan jangan berpikir negatif tentang rencana Tuhan dalam hidup kita.
Bangsa Israel berpikir negatif. Kenapa sih Tuhan bawa kita ke tempat yang susah? Padahal Tuhan punya rencana yang indah buat bangsa ini. Kita nggak boleh berpikir yang negatif tentang rencana Tuhan. Kenapa? Tuhan pasti pengen kita menerima yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Kita kembali ke dalam ayat emas kita di dalam bulan ini, dalam Matius 28 ayat yang ke-20, bagian B saja saya baca, nanti setelah itu bagian A-nya. Bagian B, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan Yesus berkata, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Aku menyertai, aku mengiringi, aku menemani engkau, aku mendampingi engkau sampai akhir zaman. Jadi bukan hanya saat ini saja Tuhan mendampingi kita, menyertai, tapi Tuhan katakan sampai selama-lamanya Tuhan akan menyertai kita. Ya. Roma 8 ayat ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Aku menyertai, Tuhan katakan bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala hal untuk menghasilkan yang baik bagi kita. Ya, Allah turut bekerja untuk menghasilkan semua yang baik dalam hidup kita. Saya mau bersaksi, mungkin ya kita juga semua pernah merasakan yang namanya penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Saya secara pribadi banyak sih yang saya rasakan, tapi satu hal saya mau sampaikan pagi hari ini, Tuhan menyertai saya. Yang saya ingat ya, suatu hari saya ada di rumah sendirian Bapak Ibu, malam hari, itu sekitar jam 7-an gitu, karena anak-anak kayaknya saya lupa ada acara di gereja, kemudian Pak Gembala juga ada di luar gitu, dan saya sendirian di rumah. Kemudian dalam sedikit itu biasanya ibu ya nggak akan diam ya, pastinya larinya ke dapur ya. Saya ke dapur, saya bersih-bersih, saya cuci piring, pokoknya segala hal yang di dapur saya kerjakan sambil saya menggiling cucian. Saya menggiling cucian karena mesin saya kan bisa ditinggal, saya sambil kerja. Tapi mesin saya itu manual, jadi saya harus membuang air dengan manual gitu. Saya buang, kemudian sambil saya buang air cucian pertama, saya kembali ke dapur. Bapak Ibu yang pernah ke rumah saya pasti tahu ya, jarak dapur dengan mesin cuci itu kira-kira 5 meter. Saya buang air sabunnya, saya kembali ke dapur, kira-kira ini udah selesai nih, saya kembali lagi ke mesin cuci saya. Tapi Bapak Ibu terkasih, saya nggak sadar bahwa mesin cuci saya itu selang pembuangannya terlepas, karena ada 2 selang terlepas dan air sabun itu masuk ke dalam air keramiknya seperti ini. Kemudian saya dengan tidak sadar saya jalan dengan entengnya menuju ke mesin cuci saya. Bisa dibayangkan jaraknya seperti itu. Rumah saya dipenuhi sabun. Saya nggak tahu karena malam hari dan itu air sabun kan bening ya, nggak kelihatan. Saya jalan dengan santainya, saya menuju. Tapi saya percaya bahwa Tuhan itu begitu baik. Saya merasakan bahwa Tuhan itu menolong saya, Tuhan itu memegang saya. Saya nggak terpleset. Bapak Ibu bisa bayangkan bahwa keramik, kalau yang keramik seperti ini kan licin ya. Kalau kena airnya licin banget, apalagi air sabun yang begitu banyak. Dan saya berjalan, bukan berjalan hati-hati, tetapi berjalan seadanya. Dan puji Tuhan, Tuhan menahan kaki saya tidak terpleset sama sekali. Dan saya merasakan, saya terdiam, berdiri saya terdiam. Tuhan, terima kasih. Saya hampir menangis. Tuhan, terima kasih. Kalau Tuhan nggak pegang saya bisa jatuh Bapak Ibu. Ya tanpa pegangan, karena di sekitar saya nggak ada pegangan. Saya bisa jatuh, kepala saya mungkin bisa pecah, tulang saya bisa macam-macam gitu lah. Saya pikir Tuhan terima kasih. Kalau bukan Tuhan menyertai, kalau Tuhan tidak mendampingi saya akan celaka. Saya percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan saya. Dan saya membersihkan ruangan saya sampai 2 jam, Bapak Ibu bisa bayangkan 2 jam saya membersihkan air sabun tersebut karena banyak sekali. Waktu membersihkan saya terpleset. Saya percaya waktu saya berjalan saya tidak terpleset karena itu Tuhan yang menopang saya. Saya sangat bersyukur dan saya katakan beribu-ribu bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan begitu baik mendampingi hidup kita. Amin. Tuhan begitu baik menyertai hidup kita, menemani hidup kita, menyertai hidup kita. Apapun yang kita hadapi, saya percaya kita pasti punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Bahwa Tuhan itu begitu baik bagi kita. Setelah Tuhan Yesus bangkit dari kubur, Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari Bapak Ibu. Sesudah itu baru Tuhan naik ke surga. Maka kita mereka dalam
ibadah kenaikan Roh Kudus, kenaikan Tuhan Yesus ke surga. 40 hari bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan saya tahu bahwa ini sesuatu mitos. Akhirnya jadi mitos bagi orang-orang turun-temurun. Kalau orang meninggal 40 hari rohnya masih ada, rohnya masih berkeliaran 40 hari menemui si A, si B. Dan saya tahu karena waktu kecil saya juga diingatin, awas kalau 40 hari dia masih ada di situ gitu. Ya itu mitos, akhirnya turun-temurun. Padahal kalau kita melihat Allah itu bukanlah roh yang gentayangan. Amin. Allah kita bukan bentuk roh dia bangkit, tetapi dengan tubuh kemuliaan dia bangkit. Kita baca, kalau kita pengen buktinya Bapak Ibu, Yohanes 20 ayat ke-27 sampai 28. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan itu ke dalam lambungku, dan jangan kau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Tuhan mau membuktikan ini loh Thomas, ulurkan tanganmu, percayalah, aku nih Allah, aku nih hidup. Lebih jelas lagi dalam Lukas 24 ayat ke-39. Tuhan berkata, lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Jelas ya Bapak Ibu ya, bahwa Tuhan itu bukan roh yang gentayangan, tetapi memang dia adalah Allah yang bangkit mengalahkan maut. Dan dia berulang-ulang, Allah berulang-ulang menampakkan diri kepada para murid pada saat itu. Dalam Kisah Rasul 1 ayat ke-3, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Tuhan berulang-ulang kali menampakkan diri kepada para murid untuk apa? Untuk membuktikan bahwa ia hidup. Supaya murid-muridnya kuat, supaya murid-murid tetap percaya kepada Tuhan dan tidak goyah di dalam iman. Aku ini hidup, aku bangkit dari kematian. Dan berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Pagi hari saya percaya bahwa kita adalah orang yang katakan Tuhan berbahagia. Kenapa? Kita belum pernah bertemu dengan Tuhan secara fisik, ya, secara face to face. Tetapi Tuhan berkata kepada kita, berbahagialah kita pagi harinya tidak melihat namun percaya. Jangan percaya, katakan amin. Kita adalah orang yang paling berbahagia. Karena apa? Kita memiliki iman yang begitu teguh, begitu kuat, walaupun kita tidak melihat. Ada 3 orang yang dengan latar belakang berbeda dijumpai, dalam tanda kutip, dijumpai oleh Yesus Kristus setelah ia bangkit dari kematian. Yang pertama adalah Maria Magdalena. Dia adalah wanita yang mengalami mujizat Tuhan. Dia adalah wanita yang dilepaskan dari 7 roh jahat yang mengikatnya saat itu oleh Tuhan Yesus. Ya, Maria Magdalena adalah wanita yang kaya. Dia melayani Tuhan dengan semua yang dia miliki. Kenapa? Dia merasakan bahwa dia begitu beruntung bertemu dengan Tuhan. Dia begitu beruntung bertemu dengan juru selamat yang membebaskan dia dari 7 roh jahat. Maria sadar bahwa tanpa Tuhan dia akan kehilangan masa depannya. Tanpa Tuhan, kalau Tuhan tidak membebaskan dia, maka selama hidupnya dia akan terikat dengan roh jahat. Dia sadar sekali bahwa Tuhan itu begitu baik, setia. Maria sangat setia sampai pada penyalipan, sampai pada Tuhan Yesus dikubur, dia ada di sana. Walaupun kalau kita melihat cerita ini, bagaimana murid-murid Tuhan pergi meninggalkan Tuhan saat Tuhan disalib karena mereka takut. Tetapi Maria, dia luar biasa. Saya katakan wanita yang luar biasa. Dia setia bersama-sama dengan Tuhan sampai Tuhan dikubur. Kita baca dalam Yohanes 20 ayat 1. Pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan dia melihat bahwa batu itu telah diambil dari kubur. Dia pergi pagi-pagi untuk melayani Tuhan. Walaupun Tuhan sudah dikubur, tapi dengan setia Maria pergi ke kubur itu apa? Untuk merempah-rempahi mayatnya. Artinya dia terus melayani Tuhan. Kesetiaan yang begitu luar biasa. Tetapi kita baca lagi dalam Yohanes 20 ayat 11. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis dia menjenguk ke dalam kubur. Kenapa? Dia melihat pintunya sudah tertutup. Dia melihat Tuhan yang sudah nggak ada di situ. Kemudian Maria menangis. Dia sangat mengasihi Allahnya. Dan ayat ke-15. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa kau menangis? Siapakah yang kau cari? Tuhan katakan kepada kita, siapa yang kita cari saat ini?
Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepada Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya. Maria tidak mengenal Maria tidak mengenal Yesus saat itu karena apa? Yesus memakai tubuh kemuliaannya. Dia tidak mengenal waktu Yesus berkata, siapa yang kau cari? Mengapa engkau menangis? Tapi dalam ayat ke-16, kata Yesus kepadanya, kita melihat di sini ada tanda seru, Maria. Saat Tuhan berkata kepada kita, Tuhan memanggil nama kita. Seandainya Tuhan memanggil Nita, apakah Nita mendengar? Maria sangat mengenal suara Allahnya. Begitu Tuhan berkata Maria, Maria berpaling dan berkata kepada dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Dia begitu mengenal suara Allahnya. Walaupun secara mata dia tidak mengenal Tuhan karena Tuhan memakai tubuh kemuliaan. Tapi saat Allah memanggil namanya, Maria begitu mendengar nama dipanggil, dia langsung menoleh. Karena apa? Dia kenal siapa yang memanggil dia. Dia mengenal siapa Allah. Dia katakan Rabuni, artinya guru. Ini menggambarkan betapa dekatnya hubungan antara Maria dengan Allahnya. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita pasti tahu saat Tuhan memanggil nama kita. Kita pasti mendengar saat Tuhan memanggil nama kita. Amin Bapak Ibu. Bukan hanya itu saja, Maria adalah orang yang percaya bahwa Tuhan bangkit. Ya, ini adalah respon yang berbeda dari murid-muridnya. Kalau murid Tuhan perlu waktu yang panjang untuk percaya bahwa Tuhan itu bangkit. Tetapi Maria, dia adalah wanita yang istimewa. Dia percaya bahwa Tuhan memang bangkit dari kematian. Kemudian yang kedua yang dijumpai oleh Yesus adalah Petrus. Petrus adalah salah satu murid yang dekat dengan Tuhan. Dia adalah murid yang pertama yang dipanggil oleh Tuhan. Tetapi Petrus juga kehilangan pegangan. Petrus juga goyah setelah Yesus mati. Dia goyah. Kita baca dalam Yohanes 21 ayat yang ketiga. Kata Simon Petrus kepada mereka, kepada teman-temannya, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi dalam malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Petrus kehilangan pegangan. Petrus kehilangan figur seorang guru yang dia banggakan. Kemudian dia kembali kepada hidup lamanya. Dia berkata, aku pergi menangkap ikan. Aku mau kembali kepada profesiku yang lama. Aku mau menjala ikan. Bapak Ibu terkasih, pernahkah kita goyah? Pernahkah kita menyerah? Ya, nggak usah ke gereja, nggak usah doa-doa, Tuhan juga nggak jawab. Pernahkah kita mengalami seperti itu? Kemudian kita mulai jauh. Kita semakin jauh. Kita semakin jauh dari Tuhan, Bapak Ibu. Tuhan nggak mau kita jauh. Tuhan mau kita dekat dengan Allah kita. Amin. Yohanes 21 ayat yang ke-15 sampai ke-17. Tuhan berkata kepada Petrus 3 kali. Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? 3 kali Tuhan berkata, mengulangi pertanyaan yang sama. Dan Petrus berkata, Tuhan, aku mengasihi engkau lebih dari mereka semua. Kenapa? Tuhan berkata 3 kali. Kenapa? Karena Tuhan ingin Petrus itu teguh. Tuhan ingin Petrus kuat. Kenapa? Karena Petrus pernah menyangkal Tuhan 3 kali. Tuhan mau meyakinkan Petrus, engkau harus kuat, engkau harus teguh. Gembalakanlah domba-domba. Ya. Ikutlah aku. Kalau kita baca dalam ayat selanjutnya ada kata-kata ikutlah aku, artinya ikutlah melayani seperti Yesus, ikutlah melayani seperti Tuhan Yesus. Kalau Petrus saat itu belum dipenuhi Roh Kudus, tapi saat dia menerima Roh Kudus, dia berubah. Kita mengetahui bahwa cerita ini setelah dipenuhi Roh Kudus, dia berubah. Dia berubah menjadi orang yang berani memberitakan firman Tuhan, berani menyatakan siapa Yesus Kristus dan melakukan mujizat demi mujizat. Itu Petrus. Kita melihat bahwa saat Tuhan menyertai Petrus, dia melayani, bayangannya saja bisa menyembuhkan orang. Ya, saat dia melewat dalam bayangan itu, bayangannya bisa menyembuhkan orang yang sakit. Ini terjadi saat Petrus disertai oleh Tuhan. Dan yang ketiga adalah Paulus. Sebelumnya dia bernama Saulus, orang yang bejat, orang yang jahat, orang yang tidak berperi kemanusiaan, orang yang benci kepada orang yang penganut-penganut Kristus. Artinya orang yang memiliki hati yang begitu jahat, hati yang begitu saya katakan bejat ya, karena jahat sekali. Kita baca bagaimana kejahatan Saulus sebelum Tuhan memanggil dia.
dalam Kisah 8 ayat yang ketiga. Tetapi Saulus, saat itu dia bernama Saulus, berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Nggak pandang bulu, dia menyeret laki-laki dan perempuan supaya apa? Mereka dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian dalam Kisah 22 ayat 4 sampai ke 5, dan aku, kata Paulus, menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Dia berkata dengan terus terang, sampai mereka mati, laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Ayat ke-5, tentang hal itu baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian dari mereka. Aku telah membawa surat-surat saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Betapa jahatnya Saulus saat itu, betapa bejatnya Saulus saat dia tidak memiliki peri kemanusiaan, hatinya begitu jahat. Ya, kalau kita baca bahwa dalam Kisah 26 ayat yang ke-11, dalam rumah-rumah ibadat aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya, dan dalam amarah yang meluap-luap aku mengejar mereka sampai ke kota-kota asing. Betapa jahatnya ya. Tetapi itu Saulus sebelum Tuhan panggil. Bagaimana Saulus setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Bagaimana setelah Allah menyatakan dirinya kepada Saulus? Kita baca dalam Kisah 9 ayat yang ketiga dan sampai ke-5. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, dan di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu tapi tidak melihat seorang pun. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Artinya Tuhan membutakan mata Saulus. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan tidak minum. Bagaimana selama 3 hari Saulus mendapat pelajaran dari Tuhan, diajar oleh Tuhan secara khusus. Bagaimana setelah itu dia mengalami perubahan drastis dalam hidupnya, dari membenci begitu rupa sampai mengasihi begitu rupa. Allah mengubah hati Saulus, mengubah Saulus menjadi Paulus ya. Begitu baik, begitu luar biasa. Dia menjadi rasul yang sangat hebat, tetapi rendah hati. Dia sangat rendah hati. Paulus berkata dalam firman Tuhan bahwa aku ini rasul yang paling hina, aku rasul yang paling tidak layak. Karena apa? Dia tahu bagaimana hidupnya zaman sebelum dia dipanggil oleh Tuhan. Tapi kita melihat bahwa Paulus penyertaan sempurna, Allah menyertai begitu sempurna dalam pelayanannya. Kalau kita melihat Petrus, bayangannya menyembuhkan orang, tapi kalau Paulus, sapu tangannya juga menyembuhkan orang. Begitu luar biasa, membangkitkan orang yang mati, mengusir roh jahat. Itu Paulus, luar biasa. Kalau Tuhan menyertai, saya percaya bahwa apapun masa lalu kita, seburuk apapun, sejelek apapun, saya katakan kalau Tuhan memanggil kita, dia bisa mengubahkan kita. Amin. Dia bisa memakai kita menjadi alat yang luar biasa. Tuhan menyertai kita, memiliki tujuan supaya kita teguh, supaya kita diteguhkan, supaya kita diubahkan oleh Tuhan. Amin. Mungkin kita seperti Maria Magdalena, mungkin saat ini kita mengalami duka yang sangat dalam, kita bingung, kita mengalami ketakutan dalam hidup kita. Kita baca dalam Mazmur 91, seorang ibu pernah berkata dalam saksiannya, dia berkata, saya nggak tahu kenapa saya mengalami masalah bertubi-tubi dalam hidup saya. Satu belum selesai, satu lagi. Satu belum selesai, satu lagi. Jadi artinya dia mengalami hal yang bertubi-tubi dalam hidup. Saya percaya bahwa kalau Tuhan izinkan itu, Tuhan punya rencana yang baik. Amin. Tuhan begitu mengasihi setiap kita. Kalau kita mengalami hal yang bertubi-tubi, kita baca dalam Mazmur ini. Kalau Mazmur 91 ayat 3-7, sungguh dialah yang melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang.
Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kanan, itu tidak akan menimpamu. Bertubi-tubi artinya sudah jatuh ketimpa tangga. Ya. Ibaratnya kalau kita naik ke atas bukit, kemudian kita tergelincir. Saat tergelincir kita menabrak pohon, kita menabrak serangan tawon, kemudian kita digigit tawon. Ya, berapa banyak tawon? Maksudnya bertubi-tubi kita mengalami hal buruk dalam hidup kita. Tuhan katakan, Tuhan ingatkan bahwa Tuhan tetap menolong dan menyertai. Walau 1000 orang rebah di kiri, 10.000 di kananmu, itu tidak akan menimpamu. Kenapa? Tuhan menyertai, Tuhan akan menolong kita. Amin. Bagaimana supaya kita merasakan, menikmati, mengalami penyertaan Tuhan dalam hidup kita? Kuncinya adalah dalam Mazmur 91 ayat ke-14. Sungguh hati yang melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bagaimana kita supaya mengalami penyertaan Tuhan? Melekatlah dengan Tuhan, dekatlah dengan Tuhan, setialah kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Amin. Kalau kita melekat dekat dengan Tuhan, Tuhan katakan, aku akan menyertai. Amin, Bapak Ibu. Mungkin kita seperti Paulus, seperti Petrus, ya. Petrus juga kehilangan pegangan. Petrus juga pernah goyah. Petrus pernah juga menyangkal Tuhan. Tapi saat Tuhan melawan Petrus, Roh Kudus menjamah dia. Dia menjadi orang yang memiliki roh yang berkobar-kobar. Dia tidak goyah, dia tidak menyangkal Tuhan, tapi dia melayani Tuhan dengan mujizat yang luar biasa. Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita, memberikan semangat kepada kita. Amin. Sementara kita akan menikmati IPRK, ibadah pencurahan Roh Kudus. Bagaimana nanti kita merasakan Allah itu, Roh Kudus itu memberikan kekuatan kepada kita, memberikan semangat kepada kita untuk terus menyembah Tuhan. Ya, kalau kita mendengar kesaksian tentang bagaimana Tuhan menyertai dalam 10 malam, saya katakan anak, semua hamba-hamba Tuhan di tempat ini merasakan bagaimana Tuhan itu memberikan kekuatan kepada mereka. 10 malam tidak ada putus-putusnya, tapi semangat mereka, saya lihat dari tahun ke tahun begitu berkobar-kobar seperti Petrus. Semangat yang begitu berkobar-kobar, kekuatan yang begitu luar biasa yang kita alami saat kita menyembah Tuhan 10 malam itu nggak terasa, nggak terasa, ya. Sangat antusias. Kita akan hari pertama kita katakan besok gimana lagi ya, kemudian hari ketiga besok gimana lagi. Kita akan mengalami roh yang berkobar-kobar. Bapak Ibu terkasih, mungkin kita saat ini seperti Paulus juga. Kita pernah punya pengalaman hidup masa lalu yang begitu keras, begitu jahat, begitu gelap, tapi Tuhan mau ubahkan kita. Amin. Tuhan katakan dalam Yeskiel 11 ayat ke-19, Tuhan akan berikan hati yang baru, roh yang baru kepada kita. Dijauhkan dari hati yang keras, diberikan hati yang taat. Amin. Kita kembali kepada Matius 20 ayat ke-28 bagian A, ya, bagian A-nya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah perintahkan kepadamu. Tuhan tidak menyuruh kita menjadi seorang guru, ya, walaupun ada beberapa guru yang bisa mengajar dalam firman Tuhan, tapi nggak semua orang menjadi guru. Tuhan berkata, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Menjadi contoh dalam tindakan kita itu juga bisa mengajarkan orang lain untuk mengenal Tuhan. Amin. Kita mengajarkan orang lain lewat tindakan kita pun itu bisa membuat orang lain punya keinginan untuk mengenal Tuhan. Mereka pengen banget mengenal Tuhan melihat hidup kita, melihat cara hidup kita, lifestyle kita, dan melihat bagaimana kita hidup, orang lain bisa tertarik. Ada satu ilustrasi yang saya sampaikan. Ada sekelompok angkatan, ya, tentara. Mereka berlari-lari, kalau ada angkatannya, kalau mereka berlari mereka akan bernyanyi dengan semangat, ya, dengan begitu semangat mereka berlari sambil memakai seragam. Kemudian di depan tentara tersebut rupanya ada seorang bapak tua yang menjual sayur dengan sepedanya, dia menggaris sepedanya. Begitu tahu ada tentara di belakang, bapak ini takut dia pikir, aku takut, aku akan menghalangi jalan mereka. Kemudian dia buru-buru menggaris sepedanya dan jatuh ke parit, ya. Bapaknya cukup tua. Kemudian tentara ini dengan sigapnya mengangkat bapak tersebut dan mengangkat jualannya berantakan, disusun kembali, kemudian menolong bapak ini. Kemudian dari tempat yang tidak jauh ada seorang anak kecil, ya, anak SD. Dia memperhatikan tentara tersebut. Dia memperhatikan rombongan tentara ini. Dia pikir tentara ini baik sekali, ya. Nanti aku besar aku pengen jadi tentara.
Ya, kami seperti itu. Aku mau jadi tentara yang baik untuk menolong orang. Dan suatu hari guru bertanya, anak-anak kalau gede pengen jadi apa? Anak tersebut berkata, saya pengen jadi tentara, Bu. Loh, kok jadi tentara? Teman-temannya mentertawakan dia. Kamu orang miskin, kamu gak bisa jadi tentara. Tapi saya mau jadi tentara. Sebabnya apa? Gurunya bertanya itu. Saya mau jadi tentara yang baik. Saya mau menolong orang. Saya mau menolong orang yang lemah. Itu terbit dari pikirannya karena dia melihat bagaimana tentara tersebut menolong orang tua yang jatuh, ya. Bagaimana tentara itu dengan sigap menolong orang tua yang jatuh dan anaknya, tentara ini baik, aku pengen jadi tentara, ya. Tindakan kita, cara hidup kita, lifestyle kita, inilah yang Tuhan maksud dalam firman Tuhan. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Lewat apa? Lewat tindakan kita, lewat cara hidup kita, sehingga orang lain pengen mengenal Tuhan, pengen mengikut Tuhan karena kebaikan kita. Amin. Bapak Ibu terkasih, mari kita beribadah bersama-sama. Saya undang kita musik. Sebagaimana Tuhan menyertai Maria Magdalena, sebagaimana Tuhan menyertai Petrus dan Paulus dan yang lain-lainnya, saya percaya Tuhan juga menyertai kita. Amin. Tuhan juga menyertai hidup kita. Tuhan mau bilang kepada kita, aku mengasihimu, aku menyertai kau sampai selama-lamanya, tidak akan meninggalkan. Bapak Ibu terkasih, kita sangat perlu penyertaan Tuhan. Amin. Seorang ibu kemarin menyampaikan di Miracle Woman, dia katakan, kalau Tuhan tidak menyertai kita, mau jadi apa kita? Kalau Tuhan nggak ada bersama kita, kita mau jadi apa? Saya katakan ini memang benar. Kalau Tuhan nggak menyertai kita, kita ini mau jadi apa, Bapak Ibu? Kita sangat perlu penyertaan Tuhan. Bagaimana caranya? Dalam Lukas 24 ayat yang ke-49 ayat yang terakhir. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Pencurahan Roh Kudus, Tuhan akan mencurahkan Roh-Nya saat kita tinggal dalam rumah Tuhan, tinggal dalam hadirat Tuhan. Artinya tetap menunggu, tetap setia menunggu hadirat Tuhan. Amin. Bapak Ibu terkasih, Tuhan melalui Roh-Nya menguatkan kita, meneguhkan kita, menolong dan menyertai kita sampai selama-lamanya. Haleluya. Jangan pernah merasa sendirian Bapak Ibu saat kau menghadapi kesesakan, saat kau menghadapi sakit penyakit, saat kau menghadapi pergumulan dalam hidup. Tuhan gak akan biarkan Bapak Ibu. Tuhan gak akan biarkan kita berjalan sendiri. Tetapi Dia katakan, aku akan menyertai engkau, aku akan menemani engkau, aku akan mendampingi engkau, aku akan mengiringi engkau sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Melekatlah dengan Tuhan, tinggallah dalam hadirat Tuhan sampai kau diperlengkapi dengan kuasa Allah. Haleluya. Katakan, bila engkau tak beserta aku Tuhan, aku tidak mau berjalan. Biar menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Tuhan sertai-ku, sertai-ku selama-lamanya Tuhan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila ada Kau besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan,
Sertai setiap kami dengan roh-Mu Tuhan. Kami tidak mau berjalan tanpa roh-Mu. Kami tidak mau berjalan tanpa pertolongan Tuhan. Haleluya. Katakan dari hati kami perlu. Kami perlu pimpin setiap langkah kami ya Bapa. Bimbinglah aku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah. Cuma Tuhan katakan, bila Engkau tak besertaku, seperti Musa yang berkata, kalau Tuhan tidak menyertai, aku tidak akan berjalan ya Tuhan. Biarlah ini menjadi doa kita pada pagi hari. Kalau Tuhan tidak menyertai, kami tidak akan berjalan. Sama-sama katakan, bila Engkau tak beserta, kami tidak akan berjalan Tuhan. Penyertaan yang membuat kami sanggup untuk melewati semua hal dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan Engkau mengasihi umat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kami, kami percaya kami tidak berjalan sendirian. Kami ada Roh Allah, Roh penolong, Parakletos, yang setia menyertai hidup kami. Kau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Jamah setiap kami. Kami percaya Engkau menolong setiap kami. Engkau menyatakan mujizat pada pagi hari ini kepada setiap kami yang memerlukan mujizat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi kami percaya Roh Allah akan terus berbicara dalam hidup kami, menyatakan firman-Mu lebih dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
Bapa, terima kasih atas firman-Mu Tuhan yang luar biasa dan yang hidup. Biar ya Tuhan, dengan rasa syukur pada pagi hari ini kami memberikan persembahan kami di hadapan Tuhan. Engkau memberkati bagi yang sudah memberikan maupun yang belum berkesempatan memberikan Tuhan. Engkau mengerjakan setiap kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati dan terimalah persembahan kami sebagai syukur kami di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita memberikan persembahan bagi Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa dipatahkan, mari bersorak beria. Anggur baru tercurah, memenuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, di umatnya nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya. Puji Tuhan, kami persilakan pengumuman disampaikan. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan membentuknya dari pandangan mereka. Ya, yang disampaikan saudara, dan ibadah kenaikan tanggal 26 sekali ibadah saudara, dan setelah itu kita akan adakan pesta rohani. Saudara, cara memahaminya demikian. Kalau saudara diundang pesta setiap malam, pesta jasmani, saudara diundang makan, pesta besar gitu ya, saudara pasti bersuka, secara daging kita bersuka. Sekarang ini ada jenis pesta yang lain, dan ini adalah tentang roh. Roh saudara diundang, dan kita diundang semuanya untuk mengalami pesta, bukan hanya jiwa saja, tetapi roh. Ketika roh kita menikmati pesta rohani, jiwa saudara akan diberkati, dan tentunya tubuh kita juga akan terbawa menjadi sesuatu yang baik dalam tubuh kita ini. Puji Tuhan, tanggal 27 sampai 10 hari kita akan adakan IPK, ibadah pencurahan Roh Kudus di tempat ini. Silahkan mempersiapkan diri dengan baik, dan kita bersama-sama menikmatinya. Itu yang disampaikan. Ada di antara kita yang baru pertama kali hadir dalam ibadah ini, boleh angkat tangan saudara. Sepertinya saya mengenal semua saudara. Dan mari kita akhiri ibadah kita. Salam buat anggota keluarga saudara di rumah. Sukacita dan sejahtera ada pada kita semua. Kita pujikan pujian ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, pulang dengan sukacita ilahi. Haleluya. Biarlah sepanjang ini kita menikmati berkat-berkat Tuhan hari berikutnya dan selama-lamanya.
Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan kita semua. Tercurah bagi gereja, bagi saudara gereja kita. Lagi Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat dirinya. Hari ini dicurahkan bagi kita semua. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Amin, haleluya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Kuasanya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya. Dengan katakan saudara akan hati dan pikiran kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, pulanglah dan terima kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus demi nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati kesehatanmu, dan diberkati pelayananmu. Apa yang terencanakan kau lakukan dibuat Allah berhasil, beruntung, berkemenangan. Percaya Allah menyertai memberkati kita semua. Katakan dengan penuh iman bersama-sama. Amin. Salam, Tuhan Yesus berkati.